Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk menjadi bagian dari Ahlul Quran. Maka kenikmatan inilah yang harus kita jaga di setiap harinya. Karena jangan sampai kita terlena dengan urusan-urusan dunia yang memang sebenarnya bisa melenakan dari tujuan kita, dari makna kita menjadi bagian dari Ahlul Quran ini. Baik, Ustaz ingin menyampaikan di kesempatan hari ini sedikit motivasi penjaga Al-Quran atau hafiz Quran. Jadi seorang hafiz itu bukan seorang penghafal ya, tapi seorang penjaga Al-Quran. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu tetap sesuai dengan aslinya, dan Al-Quran itu menjadi aturan bagi kehidupan umat manusia. Oke, seperti itu. Nah, ini ada sedikit yang Ustadz pernah dapatkan mengenai teori beternak unta, cara menghafal Al-Quran. Mungkin di antara antum ada yang sudah pernah dengar atau sudah tahu, ataupun misalnya sedang menjalankan teori beternak unta ini. Seperti itu. Ya, kita refresh saja. Kalaupun misalnya di antara antum ada yang sudah tahu ataupun sudah mempraktekkannya. Nah, Ustaz awali dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana sih caranya menjaga hafalan Al-Quran? Kok yang sudah dihafal itu sering lupa ya? Gitu kan? Benar nggak? Di antara antum ada yang seperti itu? Yes, pasti seperti itu. Ustaz juga merasakan kok yang sudah dihafal itu jadi lupa kayak gitu. Dan hampir semuanya seperti itu. Nah, di sini untuk menjawab permasalahan tadi, kita harus pahami dulu pertama teori menjaga hafalan. Sebenarnya teori menjaga hafalan Quran itu ya sederhana saja, yaitu dengan sering-sering diulang. Jadi ulang-ulang atau murojaah. Jika kalau ada yang bertanya kenapa lupa, ya karena memang bisa dipastikan itu karena jarang diulang. Ya, saya udah pernah hafal ini tapi sekarang lupa. Ngulangnya berapa kali? Nggak pernah. Oh iya, jadi seperti itu. Jadi Ustadz teringat tausiah dari salah seorang Ustadz juga, bahwa menghafal Al-Quran itu tidak perlu cerdas, yang penting rajin dan istiqomah. Kayak gitu. Orang yang rajin dan istiqomah itu pasti bisa menghafal Al-Quran. Justru dengan rajin menghafal Al-Quran itu orang bisa menjadi cerdas. Fakta banyak seperti itu. Orang yang rajin menghafal Al-Quran itu ternyata bisa jadi orang yang cerdas. Nah, kalau antum belum pernah merasakan seperti itu, saatnya untuk membuktikan benar enggak seperti itu. Ya, ini ada menjadi penyemangat. Ya, justru dengan antum semuanya rajin menghafal Quran itu, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan dan diangkatkanlah derajat antum menjadi orang-orang yang cerdas. Amin. Ya, aminkan dulu aja. Ya, kebaikan itu harus diaminkan. Nah, tapi untuk yang memiliki hafalan Quran yang cukup banyak, perlu manajemen pengulangan tersendiri untuk menjaga hafalannya. Jadi semakin banyak hafalan itu, maka perlu dibikin manajemen pengulangan di dalam menjaga hafalan. Nah, saya namakan manajemen ini dengan teori beternak unta. Jadi, seperti itu. Ya, kalau hafalannya cuman falak binas ya mungkin
tidak perlu manajemen yang repot-repot. Tapi ini kan hafalannya sejumlah 114 surat. Kayak gitu. Dan setiap surat jumlah ayatnya berbeda-beda. Dan inilah yang harus dibuat manajemennya. Kayak gitu. Oke. Nah, soalnya kenapa dinamakan dengan teori beternak unta? Soalnya nama teori ini terinspirasi dari Rasulullah SAW dalam hadisnya, jagalah Al-Quran demi yang jiwaku berada di tangannya. Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada seekor unta dari ikatannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah khabar dari Rasulullah bahwa memang Al-Quran itu akan lebih cepat lepas dari ingatan kita, ya, daripada lepasnya seekor unta dari ikatannya. Kayak gitu. Jadi kalau unta bisa lepas dari ikatannya, Al-Quran bisa lebih cepat lepasnya. Kayak gitu. Berarti kan memang demikian. Jadi kalau antum kemarin hafal, besok tidak hafal, itu udah sesuai dengan teori ini. Kayak gitu ya. Sudah sesuai dengan hadis ini. Ternyata memang Al-Quran itu lebih cepat lepas hafalannya daripada seekor unta yang terikat dari ikatannya. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, begini penjelasannya. Jadi orang yang menghafal Quran itu sama dengan orang yang beternak unta. Kayak gitu. Orang yang menghafal Quran itu sama seperti orang yang beternak unta. Nah, ketika mau beternak unta, maka step-step yang harus dilalui apa? Pertama, orang yang sedang berburu unta. Pertama kita harus berburu unta, ya. Jadi orang yang sedang berburu unta itu seperti orang yang sedang menghafal Al-Quran. Ini kalau antum sekarang sedang menghafal surah Al-Mulk misalnya, berarti antum itu sedang berburu unta, kayak gitu. Nah, kemudian setelah berburu pasti ada yang ketangkap kan? Nah, orang yang sudah menangkap unta itu seperti orang yang sudah hafal, gitu. Jadi ketika antum sudah hafal surah Al-Mulk tadi, berarti antum orang yang sedang menangkap unta, orang yang sudah menangkap unta. Nah, kemudian setelah ditangkap unta itu atau sudah ditangkap hafalan itu, orang yang maka harus dipelihara, kayak gitu. Harus dipelihara. Nah, orang yang sedang memelihara unta itu seperti orang yang menjaga hafalannya. Kayak gitu. Jadi stepnya pertama berburu, yaitu menghafal. Kemudian menangkap, yaitu dihafal. Sudah hafal, kemudian sudah hafal itu dipelihara atau dijaga. Kayak gitu. Ketika ketiga tahap ini dilakukan dengan baik, insya Allah antum akan menjadi seorang penjaga Quran. Kayak gitu, ya. Jadi kalau tangkapannya banyak, wah berarti peliharaannya pun harus dibikin manajemen khusus, ya. Kayak gitu, ya. Kalau peliharaannya sedikit, ya manajemen bisa seperti dilakukan biasa. Jadi nggak bisa memelihara hafalan yang banyak itu dengan hanya murojaah ketika di jam Quran saja, nggak bisa, ya nggak bisa. Maka hafalan itu akan hilang. Besok store, minggu depannya hilang. Besok store, minggu depannya hilang. Seperti itu, ya. Nah, yang harus diperhatikan, ternyata tidak semua unta itu jinak, ya enggak sih? Benar kan? Coba di sini di antara antum ada yang pernah bertemu unta atau bahkan ahli di bidang peruntaan, ya. Oke, kita anggap saja ya, unta itu ada 3 jenis, ada unta liar, setengah liar, dan ada unta jinak. Begitupun dengan hafalan, ada yang lemah, ada yang agak kuat, dan ada yang sangat kuat. Atau bahasa kitanya ngelotok gitu kan, hafalnya itu yang ngelotok, benar-benar bil ghaib, di luar kepala, kayak gitu. Nah, hafalan yang lemah itu seperti unta liar, ya.
yaitu ya namanya unta liar, walaupun misalnya sudah ditangkap, ya maunya kabur terus. Jadi namanya hafalan yang lemah, ya, walaupun sudah pernah dihafal, tapi suka kabur terus. Nah itulah dinamakan dengan hafalan yang lemah, itu seperti unta liar. Nah hafalan yang kedua, hafalan yang agak kuat itu seperti unta setengah liar. Jadi ya setengah liar itu ya kadang ingat, kadang kabur gitu kan, hafalannya seperti itu. Jadi kadang hari ini ingat, sebagian sebagiannya ada yang kabur. Nah itu adalah ada yang lupa. Nah, itu adalah hafalan yang agak kuat atau setengah kuat. Nah hafalan yang kuat itu ibarat unta jinak yang justru lebih suka pada pemeliharanya. Jadi hafalan yang kuat itu ya seperti unta jinak. Namanya unta jinak itu selalu nempel sama yang punyanya. Seperti bagaimana juga hafalan. Ya, hafalan yang kuat itu ya nempel aja dengan penghafalnya kayak gitu. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita perhatikan, jangan biarkan unta tidak diurus. Nah, karena ada 3 macam unta itu, maka semua jenis unta itu harus diurus. Karena hafalan pun ada 3 jenis, maka semua hafalan itu juga harus kita urus. Hafalan yang sudah kuat bukan berarti tidak diurus ya, harus diulang-ulang juga. Seperti unta yang sudah jinak, dia juga tetap perlu diberi perhatian walaupun tidak seintensif unta yang liar. Misal, untuk unta liar harus diurus minimal 3 hari sekali. Setiap 3 hari hafalan lemah harus diulang minimal sekali. Kalau misalnya hafalannya 3 surat dan masih lemah semua, maka murojaahnya ya sehari 1 surat. Kalau itu pun hafalannya cuma 3 surat. Untuk unta setengah liar misalnya harus diurus minimal setiap seminggu sekali. Setiap seminggu hafalan agak kuat ini harus diulang minimal sekali. Misalnya kalau hafalannya agak kuat ada 7 surat, maka murojaahnya sehari 1 surat. Nah, sedangkan untuk unta jinak, hafalan yang udah ngelotok boleh ditinggal agak lama. Ya, tapi jangan kelamaan juga. Ya, karena memang tetap harus dipelihara. Jadi kalau hafalan nggak pernah ditengok-tengok lagi, ya nanti juga dia hilang. Ya minimal dalam sebulan keulang minimal sekali kayak gitu untuk hafalan-hafalan yang kuat tadi. Oke. Nah, misalnya di sini apa? Aku punya hafalan misalnya 40 surat nih. 40 surat itu kalau misalnya dari juz 30 itu jadi dari mulai An-Nas itu ya sekitar kurang lebih sampai juz 29 surah ke berapanya? Surah jin mungkin ya, sekitar itu ya 40 surat. Surah jin misalnya ya pertengahan juz 29 lah, misalnya seperti itu. Ada orang yang punya hafalan Al-Quran 40 surat misalnya. 30 surat diantaranya hafalannya kuat. 7 surat hafalannya agak kuat. Dan 3 surat hafalannya lemah. Maka murojaah hariannya 1 surat hafalan kuat, 1 surat hafalan agak kuat, dan 1 surat hafalan lemah. Jadi semua kena diulang. Dengan cara hafalan kuat akan terulang sekali sebulan. Hafalan agak kuat seminggu, hafalan lemah 3 hari sekali kayak gitu. Nah, biar unta itu tumbuh sehat supaya bisa beranak pinak, jika bisa diambil susunya, bisa dipakai sebagai kendaraan dan bisa diambil dagingnya buat makan. Itu pun kalau antum lapar ya. Gitu, ya. Jadi maksudnya apa? Rawatlah hafalan kita ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah hafalan kita ini akan bertambah banyak dan memberikan manfaat buat kita semua. Ya, kayak gitu, khususnya bagi para penghafalnya. Yakin, ya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang mencintai Al-Quran. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika hafalan kita sudah 30 juz? Nah, ini diantara antum pasti sudah ada kan? Nah, kita kita bahas dulu nih hafalan kuat kita ada berapa? Ada berapa juz? Hafalan agak kuatnya
ada berapa juz apa aja, hafalan lemahnya ada berapa juz apa aja. Misalnya seperti itu, dibuat. Oke. Nah, coba silahkan dibuat ya. Kalau antum misalnya punya hafalannya 3 juz ya coba dibuat seperti itu. Kalau mau di breakdown per surat boleh ya. Untuk hafalan-hafalan juz 30 sampai juz 27 bisa di breakdown per surat. Ya. Kalau masuk ke juz awal-awal ya karena satu suratnya panjang kan seperti Al-Baqarah kan ya di breakdownnya per juz aja. Kayak gitu ya. Jadi semakin hafalannya banyak maka memang murojaah pun harus semakin banyak. Kayak gitu. Oke, itu sedikit motivasi bagaimana mengelola dan menjaga hafalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan masing-masing membuat proyeksi seperti ini ya. Hafalan saya sudah sekian juz atau sekian surat. Hafalan kuatnya berapa? Hafalan agak kuatnya berapa? Hafalan lemahnya ada berapa? Dibikin ya. Kemudian dikirim ke Ustadz biar Ustadz juga bisa mengontrol antum di dalam proses menjaga hafalan tadi. Oke, ditunggu dan jangan lupa setorkan hafalannya untuk hari ini atau murojaahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.